Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua, salam sejahtera bagi kita semua. Izinkan saya untuk berkenalan. Perkenalkan, nama saya Vina Nikmatul Kamelia. Saya dari Manajemen 6 Pagi E Universitas Pekalongan, Fakultas Ekonomi Prodi Manajemen. Di video kali ini saya akan menjelaskan tentang apa itu PPh pasal 21. Yuk teman-teman, mari kita bahas satu persatu. Nah, bagi kalian warga Indonesia pasti kalian tahu dong apa itu perpajakan. Terutama bagi kalian yang sudah memiliki penghasilan baik itu dari perusahaan maupun dari usahanya sendiri. Salah satu yang kalian harus ketahui itu adalah PPh atau pajak penghasilan. PPh merupakan pajak yang dibayarkan setiap tahunnya kepada negara. Pajak ini dikenakan kepada setiap peserta wajib pajak yang sudah memiliki penghasilan. Selain perseorangan, seluruh badan usaha di Indonesia yang terbentuk seperti PT, firma, CV yang sudah memiliki nomor pokok wajib pajak memiliki kewajiban untuk membayar pajak. Semua jenis pajak termasuk PPh ini bertujuan untuk memenuhi kepentingan negara yang akan dikembalikan kepada rakyatnya dengan istilah dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Mari kita bahas tentang PPh pasal 21. Apa itu PPh pasal 21? Berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER 32/PJ/2015, PPh pasal 21 adalah pajak atas penghasilan berupa gaji, upah honorium, tunjangan, dan pembayaran lainnya dengan nama dalam bentuk apapun sehubungan dengan pekerjaan, jasa, dan kegiatan yang dilakukan oleh orang pribadi sebagai subjek pajak dalam negeri. Dan poin kedua, peserta wajib pajak PPh pasal 21. Wajib pajak adalah orang atau disebut peserta yang dikenakan pajak atas penghasilannya. Peserta wajib pajak ini terbagi menjadi beberapa kategori. Menurut PER 32/PJ/2015 pasal 3 yaitu 1. Pegawai atau karyawan. Yang kedua, penerima uang pesangon, pensiun, tunjangan hari tua, termasuk ahli waris yang juga merupakan wajib pajak PPh 21. Bukan pegawai. Di sini yang bukan pegawai meliputi tenaga ahli yang melakukan pekerjaan bebas, seperti pengacara. Yang kedua ada seniman. Dan yang ketiga ada olahragawan. Serta yang keempat, anggota Dewan Komisaris atau Dewan Pengawas yang tidak merangkap sebagai pegawai tetap di perusahaan yang sama. Dan yang kelima ada mantan pegawai. Serta yang keenam ada peserta kegiatan yang memperoleh penghasilan sehubungan dengan keikutsertaan dalam suatu kegiatan. Nah, di sini meliputi ada 1. Peserta perlombaan di segala bidang seperti perlombaan olahraga, seni, dan yang kedua ada peserta rapat, dan ketiga ada peserta atau anggota dalam suatu kepentingan sebagai penyelenggara kegiatan tertentu. Poin yang ketiga ada komponen perhitungan PPh pasal 21. Yang pertama ada penghasilan bruto. Dalam hal ini yang termasuk ke dalam penghasilan bruto atau penghasilan kotor, yaitu penghasilan rutin yang diterima oleh wajib pajak orang pribadi dalam jangka waktu tertentu. Dan yang kedua ada penghasilan tidak rutin. Penghasilan tidak rutin merupakan penghasilan yang termasuk dalam kategori ini, yaitu upah dalam bentuk bonus, THR, tunjangan hari raya, keagamaan, serta upah lembur. Dan yang ketiga ada iuran BPJS atau premi asuransi pegawai yang dibayarkan oleh perusahaan. Setiap warga negara Indonesia atau WNI atau warga negara asing WNA yang tinggal di Indonesia selama lebih dari 6 bulan wajib memiliki dan menjadi anggota BPJS.
Program asuransi kesehatan ini diselenggarakan oleh pemerintah dan wajib ada di setiap perusahaan, di mana pembayarannya dihitung berdasarkan persentase dari gaji atau upah yang diperoleh. Yang keempat ada jaminan kecelakaan kerja atau JKK. Jaminan kecelakaan kerja atau JKK adalah sebuah kompensasi dan rehabilitas bagi tenaga kerja yang mengalami kecelakaan kerja, terhitung mulai dari berangkat ia kerja sampai tiba di rumah atau menderita penyakit lain yang berkaitan dengan pekerjaan. Dan yang kelima ada jaminan kematian atau JK. Jaminan ini diperuntukkan bagi ahli waris dari anggota program BPJS Ketenagakerjaan yang meninggal bukan karena kecelakaan kerja. Dan yang keenam ada jaminan kesehatan. Jaminan kesehatan ini terhitung sejak Juli 2015. Tarif iuran jaminan kesehatan yaitu sebesar 5% dari gaji bulanan atau gaji pokok dan tunjangan tetap. Dan yang ketujuh ada tunjangan PPh pasal 21 jika ada. Maka sejumlah tunjangan PPh 21 ini dijadikan komponen tambahan dari penghasilan bruto atau penghasilan kotor. Dan yang kedelapan ada tunjangan BPJS jika ada. Maka tunjangan BPJS ini dijadikan komponen tambahan dari penghasilan bruto atau penghasilan kotor. Metode perhitungannya menggunakan metode gaji bersih. Dan yang kesembilan ada pengurangan biaya bruto. Di situ ada biaya-biaya yang dapat mengurangi penghasilan bruto, yaitu 1. Biaya jabatan atau staf hingga direktur. Biaya ini diasumsikan sebagai pengeluaran selama setahun yang berhubungan dengan pekerjaan. Menurut PER strip 16/PJ/2016, biaya jabatan itu sebesar 5% dari penghasilan bruto maksimal 500.000 per bulan atau 600.000 per tahun. Dan yang kedua ada biaya pensiun berdasarkan PER strip 16/PJ/16, yaitu sebesar biaya pensiun 5% dari penghasilan bruto maksimal 200.000 per bulan atau 2.400.000 per tahun. Dan yang ketiga ada iuran BPJS yang dibayarkan pegawai. Di situ pengurangan penghasilan brutonya yaitu 1. Jaminan hari tua. Jumlah iuran jaminan hari tua yang ditanggung perusahaan sebesar 3,7% dan ditanggung pegawai sebesar 2%. Yang kedua ada jaminan pensiun atau JP. Jumlah iuran jaminan pensiun yang ditanggungkan perusahaan sebesar 2% dan yang ditanggungkan pegawai sebesar 1%. Dan yang ketiga ada jaminan kesehatan atau Jamkes. Iuran yang ditanggungkan pegawai yaitu sebesar 100%. Dan yang keempat ada penghasilan tidak kena pajak atau PTKP. PTKP ini merupakan jumlah nilai penghasilan bruto atau penghasilan kotor bagi wajib pajak yang tidak dikenakan pajak. Poin yang terakhir adalah tarif PPh pasal 21. Sekarang saatnya kalian mengetahui apa itu tarif PPh pasal 21 yang wajib kalian bayarkan. Tarif PPh pasal 21 dipotong dari jumlah penghasilan kena pajak atau PKP yang dibulatkan ke bawah dalam ribuan penuh. Yang ke-1 ada penghasilan kena pajak PKP. Dasar pengenaan pajak atau DPP diperoleh dari penghasilan kena pajak atau PKP wajib pajak menerima penghasilan. Ini dia ketentuannya. Ketentuan yang pertama ada penghasilan kena pajak atau PKP. Berlaku bagi 1. Pegawai tetap. Yang kedua ada penerima pensiun berkala. Yang ketiga ada pegawai tidak tetap yang penghasilannya dibayar setiap bulan. Yang terakhir ada bukan pegawai yang penghasilannya bersifat berkesinambungan. Dan yang kedua
ada jumlah penghasilan lebih dari 450.000 per hari. Ketentuan ini berlaku bagi pegawai tidak tetap atau tenaga kerja lepas yang memperoleh upah harian, mingguan, satuan, atau borongan. Dan yang ketiga ada pemotongan PPh 21 sebesar 50% dari jumlah penghasilan bruto. Ketentuan ini berlaku bagi bukan pegawai yang memperoleh penghasilan tidak bersifat kesinambungan. Sekarang kita masuk ke rumus perhitungan penghasilan kena pajak bagi karyawan. Yang ke-1 ada berdasarkan PER strip 32 PJ 2015, pegawai tetap dan penerima pensiun berkala akan dikenakan PKP sebesar. Rumusnya adalah PKP sama dengan penghasilan neto dikurangi penghasilan tidak kena pajak atau PTKP terbaru. Yang kedua ada bagi pegawai tidak tetap atau tenaga kerja lepas akan dikenakan PKP sebesar, rumusnya adalah PKP sama dengan penghasilan bruto dikurangi penghasilan tidak kena pajak atau PTKP yang terbaru. Yang selanjutnya ada bagi pegawai atau dengan kondisi lainnya yang termuat dalam peraturan tentang PPh pasal 3 akan dikenakan PKP sebesar, rumusnya adalah PKP sama dengan 50% dikali penghasilan bruto dikurangi penghasilan tidak kena pajak. Dan sedangkan bagi orang yang bukan pegawai akan dikenakan PKP sebesar PKP sama dengan 50% dikali penghasilan bruto. Poin yang kedua, ada penghasilan tidak kena pajak atau PTKP. Untuk penghasilan kalian yang dikenai PPh yang bersifat tidak finan, maka kalian berhak atas pengurangan penghasilan neto sejumlah penghasilan tidak kena pajak atau PTKP. Sesuai dengan peraturan Direktur Jenderal Nomor PER-16/PJ/2016 dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 101/PMK 010/2016. Berikut ini adalah tarif PTKP terbaru yang perlu kalian ketahui. Yang pertama ada 54 juta per tahun atau 4.500.000 per bulan untuk wajib pajak orang pribadi. Yang kedua ada 4.500.000 per tahun atau 375.000 per bulan untuk wajib pajak yang sudah menikah. Dan yang ketiga ada 54 juta per tahun atau 375.000 per bulan untuk istri yang penghasilannya digabung dengan penghasilan suami. Dan yang keempat ada 4.500.000 per tahun atau 375.000 per bulan untuk setiap anggota keluarga sedarah dan keluarga semenda dalam garis keturunan. Dan seorang wajib pajak tidak akan dikenakan pajak penghasilan atau PPh apabila penghasilannya selama 54 juta atau tidak dari 54 juta. Yang ketiga ada tarif progresif PPh 21. Pengenaan tarif PPh 21 sifatnya progresif, artinya semakin tinggi penghasilan yang kalian peroleh, maka pengenaan tarif pajaknya semakin tinggi. Berikut ini adalah tarif PPh 21 berdasarkan UU tentang PPh pasal 17 ayat 1. Yang pertama, wajib pajak dengan penghasilan tahunan sampai dengan 50 juta akan dikenakan tarif 5%. Yang kedua, wajib pajak dengan penghasilan tahunan di atas 50 juta sampai dengan 250 juta akan dikenakan tarif 15%. Dan yang ketiga, wajib pajak dengan penghasilan tahunan di atas 250 juta sampai dengan 500 juta akan dikenakan tarif 25%. Dan yang terakhir, wajib pajak dengan penghasilan tahunan di atas 500 juta akan dikenakan tarif 30%.
Adapun beberapa ketentuan tarif PPh bagi orang pribadi yang berpenghasilan namun belum memiliki NPWP, yaitu 1. Pengenaan tarif PPh lebih tinggi 20% daripada tarif PPh normal yang diberlakukan kepada wajib pajak yang memiliki NPWP. Yang kedua, ada jumlah PPh 21 yang harus dipotong sebagaimana yang dimaksud pada ayat 1 sebesar 120% dari total pajak terutang, atau jumlah PPh 21 yang seharusnya dipotong bagi yang memiliki NPWP. Pemotongan PPh ini hanya berlaku untuk pemotongan PPh yang bersifat tidak finan. Demikian penjelasan singkat mengenai apa itu PPh, pasal 21, dan bagaimana perhitungannya. Semoga video kali ini bisa menambah wawasan dan pengetahuan kalian tentang pajak penghasilan pasal 21 ya teman-teman. Dan untuk membantu meningkatkan perekonomian negara, salah satunya memang dengan taat membayar pajak. Namun selain membayar pajak, ada banyak hal lain yang bisa kamu lakukan. Dengan sistem P2P lending, kamu akan dipertemukan dengan banyak pembisnis UMKM di seluruh Indonesia yang tengah membutuhkan tambahan dana untuk ekspansi bisnisnya mereka. Maka inilah saatnya bagi kamu untuk berkontribusi memajukan bisnis yang mereka jalani. Secara tidak langsung, kamu juga ikut meningkatkan perekonomian bangsa ini. Sekian video dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua.